Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wiwi Widianti selaku dosen mata kuliah statistika yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yakni dengan saya sendiri, Widianggraini, dan teman saya Tarisa Septiana Putri ingin menjelaskan mengenai analisis data pecinta anime pada Gen Z. Yang pertama ada sejarah anime. Menurut Jason Hellerman, anime merupakan animasi dua dimensi asal Jepang yang dibuat menggunakan tangan atau bisa di tracing dan dibuat gerakan melalui komputer. Anime berasal dari kepanjangan animation yang disingkat menjadi anime. Anime pertama kali ada pada tahun 1917 dengan konsep yang berbeda yang dikembangkan lagi pada tahun 1960-an. Osamu Tezuka adalah pembuat anime yang konsepnya menjadi kiblat anime masa sekarang. Ia menayangkan anime pertamanya pada 1 Januari 1963 yang diproduksi oleh studionya sendiri, yakni Mushi Production, yang ditayangkan di televisi. Dari anime tersebut, ia dijuluki sebagai God of Manga atau Dewa Manga. Kedua, ada pengertian genre. Genre dalam anime merupakan klasifikasi yang mengelompokkan anime sesuai dengan tema, plot, kondisi emosional, serta gaya yang sama. Jenis-jenis genre dalam anime memiliki banyak genre yang ada. Berikut beberapa genre menurut Zihan Berliana Ramgani. Pertama ada fantasi. Fantasi merupakan genre yang memiliki alur cerita yang berisi tentang hal yang tidak masuk akal atau hal yang mengandung imajinasi. Genre ini biasanya berisi tokoh yang memiliki kekuatan super, sihir, dan hal lain yang mustahil ada di dunia nyata. Kedua ada komedi. Komedi merupakan genre yang memiliki alur cerita yang berisi tentang komedi atau humor. Genre ini memiliki cerita yang lucu sehingga dapat membuat penonton tertawa. Yang ketiga ada adventure. Adventure merupakan genre yang memiliki alur cerita yang berisi tentang petualangan. Biasanya tokoh dalam anime ini sering melakukan petualangan ke berbagai tempat untuk mencari hal yang dia inginkan dengan melewati berbagai macam rintangan yang sulit di setiap tempat yang disinggahi. Terakhir ada action. Action merupakan genre yang memiliki alur cerita yang berisi tentang adegan aksi atau laga yang karakternya memiliki kekuatan fisik dalam menyerang atau memiliki kemampuan yang khusus. Selanjutnya ada pengertian dari series, movie, dan live action. Series merupakan bentuk tayangan anime yang memiliki cerita yang panjang sehingga terdapat beberapa episode untuk menamatkannya. Series pada anime biasanya memiliki 12 episode dengan durasi 24 menit untuk setiap episodenya. Kemudian ada movie, merupakan bentuk tayangan anime yang memiliki cerita yang singkat sehingga hanya berdurasi 2 jam tanpa memiliki episode. Movie memiliki alur cerita yang tidak bertele-tele sehingga cerita yang disampaikan hanya fokus pada karakter utamanya. Yang terakhir ada live action. Live action merupakan bentuk tayangan anime yang diadaptasi dari series dan juga movie. Berbeda dengan series dan movie yang memakai animasi dua dimensi, live action menggunakan manusia sebagai karakternya. Cerita dan karakter dari live action diambil persis dari series dan movie. Kemudian pengertian studio animasi. Studio animasi merupakan perusahaan studio yang memproduksi animasi-animasi yang awalnya berupa dalam bentuk manga atau komik menjadi animasi bergerak. Dibutuhkan kemampuan yang bagus untuk membuat animasi bergerak serta modal pembuatan yang mengeluarkan banyak uang. Dalam pembuatan anime, studio animasi merupakan salah satu hal yang memiliki peran penting dalam kesuksesan anime yang akan ditayangkan. Jika grafik anime yang dibuat bagus, maka akan banyak pula penonton yang menyukai anime tersebut. Kemudian pengertian mangaka. Mangaka bisa disamakan dengan komikus. Menurut Adinda Nawangwulan, secara bahasa Jepang, mangaka biasa dipanggil untuk orang yang menggambar komik dengan khas Jepang, yang biasa disebut manga. Sudah banyak sekali manga yang diterbitkan di Jepang. Manga yang memiliki rate yang bagus bisa saja diproduksi oleh studio untuk dijadikan anime. Kemudian pengertian main karakter. Main karakter atau yang biasa disebut MC digambarkan sebagai tokoh utama dalam anime. Menurut Rean, main karakter merupakan tokoh yang memiliki sudut pandang yang paling banyak dibandingkan dengan tokoh yang lainnya. Main karakter juga sudah dipastikan akan mempengaruhi alur cerita anime. Kemudian jenis-jenis penyuka anime. Terdapat 8 jenis penyuka anime dari yang hanya suka biasa hingga fanatik menurut Arum Rifdah. Berikut jenis-jenisnya. Pertama ada newbie. Dalam kalangan penyuka anime, newbie bisa dikatakan paling normal seperti hanya sebatas memahami beberapa anime tertentu. Yang kedua ada anime lovers, masih juga terbilang normal, tetapi kalangan ini sudah mulai mengenal tokoh-tokoh dalam anime. Yang ketiga ada otaku, pada level ini penyuka anime mulai tergila-gila pada manga maupun anime. Mereka mulai tidak memiliki waktu luang untuk berkomunikasi di dunia luar.
Yang keempat ada Otamega. Tingkat ini sudah mulai tidak wajar. Saking seringnya menonton anime, para penyuka anime banyak yang memiliki mata minus. Yang kelima ada Nijikon. Seorang Nijikon sudah tidak terlalu tertarik oleh anime, tetapi sudah memasuki fase terobsesi pada karakter tersebut dengan mempertunjukkan bahwa ia adalah karakter tersebut. Yang keenam ada Hikikomori. Seorang hikikomori hampir sama dengan otaku, tetapi sudah tingkat yang sangat melampaui batas kewajaran, sehingga ia akan lebih memilih anime daripada teman-temannya. Yang ketujuh ada wibu. Wibu sangat sering diperbincangkan di negara Indonesia. Untuk wibu ini, mereka bukan hanya menyukai anime, tapi juga memiliki kecondongan untuk memiliki style pakaian dan bersikap layaknya orang Jepang. Lalu yang terakhir ada wapanes. Jika seseorang sudah menyentuh level wapanes, mereka sudah dibilang sangat akut. Beda dengan wibu, mereka yang sudah di tingkat ini seringkali mengalami delusi terhadap karakter yang berada di anime. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Tarisa Septiana Putri. Selanjutnya, penyajian data judul anime yang paling disukai. Dari grafik di samping, dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 9 orang yang menyukai Jujutsu Kaisen dengan persentase 12%, 11 orang menyukai Attack on Titan dengan persentase 14%, 24 orang menyukai One Piece dengan persentase 32%, 9 orang menyukai Haikyuu dengan persentase 12%, 8 orang menyukai Demon Slayer dengan persentase 11%, 8 orang menyukai Seraph of the End dengan persentase 11%, dan 6 orang menyukai Bunga Stray Dogs dengan persentase 8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anime yang paling banyak diminati berjudul One Piece, yang sedikit diminati berjudul Bunga Stray Dogs. Selanjutnya, penyajian data genre anime yang paling disukai. Sama seperti di atas, dari grafik yang di samping dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 10 orang yang menyukai genre sport dengan persentase 14%, 22 orang menyukai genre action dengan persentase 29%, 11 orang menyukai genre komedi dengan persentase 15%, 16 orang menyukai genre adventure dengan persentase 21%, dan 16 orang menyukai genre fantasi dengan persentase 21%. Dapat disimpulkan bahwa genre yang diminati banyak orang adalah genre action, dan yang sedikit diminati adalah genre sport. Penyajian data tayangan anime yang paling disukai. Dari grafik di samping dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 49 orang menyukai tayangan anime yang berupa series dengan persentase 65%, 15 orang menyukai tayangan anime berupa movie dengan persentase 20%, dan 11 orang menyukai tayang anime berupa live action dengan persentase 15%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa series merupakan tayangan anime yang diminati banyak orang, dan live action merupakan tayangan anime yang sedikit diminati. Lanjut, penyajian data studio anime yang paling disukai. Dari grafik di samping dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 19 orang menyukai studio Ghibli dengan persentase 25%, 24 orang menyukai MAPPA dengan persentase 32%, Lanjutnya 13 orang menyukai production IG dengan persentase 17%, 7 orang menyukai Ufotable dengan persentase 9%, 7 orang menyukai Witch Studio dengan persentase 9%, dan 5 orang menyukai Studio Bones dengan persentase 7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa studio yang diminati adalah MAPPA, dan studio yang sedikit diminati adalah Studio Bones. Penyajian data mangaka yang paling disukai. Dari grafik di samping dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 23 orang yang menyukai Eiichiro Oda dengan persentase 31%, lanjut 13 orang menyukai Hajime Isayama dengan persentase 17%, 9 orang menyukai Hajime Isamaya, orang menyukai Gege Kutami dengan persentase 12%, 12 orang menyukai Haruchi Furudate dengan persentase 16%, 5 orang menyukai Koyoharu Gotouge dengan persentase 7%, 7 orang menyukai Kafka Asegiri dengan persentase 9%, dan 6 orang menyukai Yamato Yamamoto dengan persentase 8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mangaka yang banyak disukai adalah Eiichiro Oda, dan mangaka yang sedikit disukai adalah Koyoharu Gotouge. Penyajian data main karakter yang paling disukai. Dari grafik di samping dapat dijabarkan bahwa dari 75 orang, terdapat 10 orang yang menyukai Yuji Itadori dengan persentase 14%,
12 orang menyukai Eren Jaeger dengan persentase 16%, 22 orang menyukai Luffy dengan persentase 29%, 10 orang menyukai Soyuz Hinata dengan persentase 13%, 6 orang menyukai Tanjiro Kamado dengan persentase 8%, 7 orang menyukai Osamu Dazai dengan persentase 9%, dan 8 orang menyukai Yuichiro Hyakuya dengan persentase 11%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa main karakter yang paling disukai banyak orang adalah Luffy, dan main karakter yang paling sedikit disukai adalah Tanjiro Kamado. Yang terakhir, penyajian data pernah atau tidak melakukan cosplay. Dari grafik di samping dapat dijabarkan bahwa 75 orang terdapat 14 orang pernah melakukan cosplay dengan persentase 19%. 10 orang sering melakukan cosplay dengan persentase 13%, dan 51 orang yang tidak pernah melakukan cosplay dengan persentase 68%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyak orang yang tidak melakukan cosplay dan sedikit orang yang sering melakukan cosplay. Kesimpulannya, disimpulkan bahwa penyajian data dalam penelitian pecinta anime ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dikarenakan kita memakai data melalui kuesioner. Data-data tersebut kita letakkan ke tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran untuk menyajikan secara sederhana supaya lebih dipahami dalam penyajian data ini. Kami memiliki 7 pertanyaan dan memiliki 75 responden dalam penyajian data ini. Kita memerlukan perhitungan persentase, maka dari itu terdapat tabel perhitungan persentase yang memudahkan untuk membuat diagram lingkaran. Seperti yang kita ketahui, anime di zaman sekarang ini banyak sekali yang menonton dari anak-anak hingga orang dewasa. Maka dari itu, kami tertarik dengan judul yang kami gunakan untuk memenuhi tugas akhir semester ini. Sampai di sini presentasi kami tentang analisis data pencinta anime pada Gen Z. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.